Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Wujud nilai kebangkitan nasional. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang makna dan arti penting kebangkitan nasional, nah sekarang bagaimana caranya kita mewujudkan persatuan dan kebanggaan itu ya sebagai bangsa, sebagai wujud dari nilai kebangkitan nasional. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konsensus nasional menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sampai saat ini, berbagai peristiwa pengkhianatan berupa pemberontakan, kegerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah atau mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dapat diatasi. Ya, khususnya oleh para pemuda. Jadi para pemuda ini adalah orang yang menjadi atau sekelompok orang yang menjadi ujung tombak dari tetap terjaganya persatuan dan kesatuan ya. Dan tetap terjaganya Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar negara serta sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, para pemuda ini dengan semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini. Ya, jadi sejak dulu ketika kita memutuskan melawan penjajah Belanda dengan membentuk organisasi-organisasi perlawanan, dan pada saat itu akhirnya kita bangkit ya karena kita sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu ingin bebas dari penjajahan, maka kita telah berhasil gitu ya terus memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini. Nah, hanya saja belakangan ini ya jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda Indonesia ini mulai mundur, mulai meluntur, mulai menurun ya. Ditunjukkan oleh apa? Nah, menurut laporan dari Kemenpora setidaknya ada 10 masalah ya pada generasi pemuda yang akhirnya ini yang akan atau yang menjadi alasan kenapa kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda ini terjadi ya. Nah, ini adalah 10 ciri-ciri atau 10 tanda bahwa 10 penyebab pada pemuda gitu mulai luntur semangat kebangsaannya. Yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Jadi banyak sekali golongan-golongan yang atau pemuda-pemuda yang lebih mementingkan golongannya sendiri gitu ya, sehingga mereka akhirnya mau gitu untuk melakukan kekerasan gitu ya, melakukan kekerasan di antara mereka hanya karena apa? Hanya karena hal-hal yang sepele gitu ya, hanya karena hal-hal yang sepele. Contohnya apa? Contohnya ya misalnya tawuran antara ormas gitu kan, atau misalnya tawuran antar pelajar, perkelahian yang alasannya itu tidak penting gitu untuk dilakukan sampai kekerasan seperti itu ya. Misalnya saja ketika tawuran antar sekolah, apa yang menjadi alasan mereka untuk melakukan tawuran? Yang menjadi alasan mereka untuk melakukan tawuran itu adalah karena mereka itu ya hanya memperebutkan wilayah, hanya memperebutkan perempuan gitu kan, hanya memperebutkan harga diri yang justru sebetulnya menjadi awal dari perpecahan bangsa ini. Nah, kalau ini terus dibiasakan dalam diri pemuda, maka akan sulit kita itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya. Kemudian yang selanjutnya, ini adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran ya. Jadi kejujuran ini yang terus akhirnya terjadi membudaya dan kita jadi terbiasa untuk tidak jujur gitu ya, tidak terbiasa untuk tidak jujur, yang akhirnya merajalela lah praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme gitu kan. Nah, jadi ini yang jadi bahaya gitu ya. Kalau misalnya ketidakjujuran ini terus dibudayakan, maka bisa jadi ini akan menghancurkan negara ini. VOC dulu gitu ya hancur itu bukan karena mereka kalah oleh pahlawan Indonesia, bukan karena mereka dikalahkan itu ya, tapi mereka hancur karena diri mereka sendiri. Apa yang dilakukan? Banyak KKN yang terjadi dalam tubuh VOC sehingga akhirnya organisasi ini atau perusahaan ini akhirnya diambil alih oleh pemerintah Belanda
ya. Dan ini juga mungkin akan terjadi pada negara kita. Ketika terlalu banyak praktek KKN, maka negara ini akan hancur, negara ini akan miskin, negara ini akan semakin jauh dari yang disebut dengan sejahtera, makmur, jauh gitu. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa membuat orang lain sejahtera ketika hak orang lain banyak diambil. Hak orang lain yang harusnya didapatkan oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, diambil oleh pejabat-pejabat korup yang mereka memperkaya diri sendiri sehingga garis kemiskinan semakin jauh gitu ya, dari orang-orang miskin semakin banyak karena ketidakjujuran ini. Ya, maka kita nih sebagai pemuda yang harus menghilangkan budaya ini dengan cara apa? Kita tinggalkan praktek mencontek saat ulangan, tidak jujur saat memberikan keterangan kepada orang tua, guru, dan sebagainya. Ya, jadi jangan sampai kita menjadikan diri kita sebagai orang yang tidak jujur. Ya, karena kita harus berkontribusi untuk perbaikan bangsa ini, bukan berkontribusi untuk kehancuran bangsa ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Ya, jadi orang tua, guru, dan pemimpin jelas bukan manusia yang sempurna, yang mungkin banyak gitu ya, dari kita, dari orang tua, dari guru, dari pemimpin itu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tapi pemuda sebaiknya gitu kita harus tetap menghormati mereka. Kenapa? Karena kita bukan butuh untuk karena bukan mereka yang butuh hormat kita, tapi kita yang butuh untuk berperilaku hormat. Dengan kita menghormati orang yang lebih tua, guru, dan pemimpin, akan Allah hadirkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, keberkahan ilmu dalam diri kita sehingga menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ingat, orang yang mendapatkan keberkahan itu, kebaikannya akan terus menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, kemudian selanjutnya yang menyebabkan lunturnya semangat kebangsaan adalah ditandai dengan bahasa Indonesia yang digunakan itu semakin memburuk, semakin banyak ditinggalkan, tatanan bahasanya semakin rusak, ejaannya juga semakin tidak sesuai, sehingga ini yang menyebabkan pada akhirnya mungkin bisa menjadi kerusakan ya hubungan antara satu bangsa Indonesia. Kenapa? Karena jelas dalam Sumpah Pemuda bahasa kita satu, bahasa Indonesia. Itu ya. Kemudian berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda ya, seperti narkoba, pornografi, kemudian porno aksi dan lain-lain. Ya, perilaku menyimpang atau disebutnya kenakalan remaja gitu ya, atau kenakalan pemuda. Ketika kita sibuk dengan yang namanya narkoba, pornografi, porno aksi, minum-minuman keras, itu akan membuat kita terlena, akan membuat kita melupakan bahwa kita punya kewajiban untuk berkontribusi bagi bangsa ini, kontribusi kebaikan sehingga bisa membantu bangsa ini tetap menjadi bangsa yang bahkan gitu ya, tidak hanya tetap tapi bahkan akan membawa bangsa ini menuju ke makmuran. Nah, kalau kita sibuk dengan narkoba, mungkin kita tuh sehari-hari akan hanya berpikir, oh besok aku gimana ya caranya biar dapat sabu-sabu. Oh gimana ya biar aku dapat ganja. Atau mungkin pornografi, ketika pornografi ini melekat dalam diri kita mungkin akan lebih berpikir, oh besok nonton yang video porno yang mana ya, atau misalnya video video pornonya siapa ya, atau besok aku bisa lihat gambarnya yang kayak gimana ya, dan sebagainya. Jadi tidak mungkin kita itu akan bisa memikirkan bangsa ini. Jangankan memikirkan bangsa ini, memikirkan kebaikan untuk kita saja bisa saja kita tidak pernah terpikir. Ya, misalnya kalau orang yang sudah kecanduan narkoba, apakah dia akan sempat berpikir bagaimana caranya belajar, atau bagaimana caranya aku bisa mengerti matematika? Atau orang yang sudah terkena kecanduan pornografi, apakah dia akan bisa berpikir bagaimananya caranya aku bisa ranking 1 atau misalnya bisa lulus dengan nilai terbaik? Tidak mungkin. Yang dia pikirkan sehari-hari pasti adalah aku pengen ngelihat fotonya si ini, aku pengen melihat video ini, video itu, dan sebagainya. Tambah lagi dengan kecanduan yang lain ya, kecanduan porno aksi, kecanduan minum-minuman keras juga sama. Jadi ketika kita termasuk ya ke dalam orang yang berperilaku menyimpang,
Kemudian kita harus menyadari itu adalah adalah perilaku yang salah gitu ya. Jadi akhirnya kita harus memperbaiki diri dengan cara apa? Dengan cara minta sama Allah gitu ya. Ya Allah, aku ingin lepas dari kecanduan ini karena kecanduan ini tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ya, dan kita berusaha ya berikhtiar dengan cara apa? Menghentikan ya, selama 30 hari kita tidak memberikan kesempatan pada diri kita untuk menikmati kecanduan-kecanduan itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada kecenderungan kita tuh cenderung untuk mengadopsi nilai-nilai budaya asing ya. Nah, ini mengadopsi nilai-nilai budaya asing ini sudah sangat marak. Kita jadi lebih suka budaya asing dibanding budaya timur. Ya, ingat budaya asing itu tidak pernah ada gitu yang perayaan-perayaan seperti Valentine ya, kemudian tahun baru atau misalnya Halloween, itu adalah budaya asing yang akhirnya diadopsi oleh kita. Ya, itu harus kita sadari, itu adalah satu hal yang harus kita kurangi gitu ya. Nah, kemudian melemahnya idealisme, kemudian patriotisme dan mengendapnya semangat kebangsaan ini juga terjadi pada banyak diri pemuda ya. Banyak sekali pemuda zaman sekarang yang mereka itu tidak punya tidak punya idealisme, tidak punya pendirian. Mereka itu terombang-ambing oleh sikap pragmatis, sikap hedonisme, sikap oportunis ya. Jadi sikap yang dimana dia tuh kalau menguntungkan dia datang, kalau merugikan dia tidak dekati. Kalau misalnya ramenya ke sana ikut, kalau enggak rame enggak akan ikut. Atau hedonisme yang suka menghambur-hamburkan harta, kemudian suka bersenang-senang, dalam artian bersenang-senang itu ya dengan cara-cara yang kurang baik gitu ya. Kemudian itu yang sedang meningkat, jadi melemahnya idealisme patriotisme dan meningkatnya sikap pragmatis dan hedonisme. Kemudian selanjutnya ya, makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Jadi kita tuh tidak tahu pedoman apa yang sedang kita pegang, apakah kita ikut pedoman mana gitu dalam berperilaku itu. Ketika kita dihadapkan pada pilihan gitu ya, ketika kita makan misalnya mainnya ke luar negeri, di luar negeri itu kalau di Eropa gitu ya, mungkin sedikit sekali ya makanan yang halal itu mungkin akan agak sedikit susah yang didapatkan, walaupun pasti ada ya. Pada akhirnya ketika kita disajikan mungkin ada makanan babi, kemudian minum-minumannya alkohol, wine dan sebagainya. Kemudian misalnya ada apalah gitu ya yang haram. Ketika kita tidak punya pedoman, jadi pedoman aku kan lagi di Eropa misalnya gitu, nggak apa-apa dong makan vodka misalnya, whisky ya. Kalau kita tidak punya pedoman, ya, kalau kita tidak tahu pedoman kita siapa, mungkin kita akan terbawa. Tapi kalau kita punya pedomannya itu ajaran agama Islam atau ajaran agama apapun, mungkin kita akan sesuai dengan apa yang sedang diajarkan. Kalau kata Islam nggak boleh minum minuman keras, ya kita tidak akan menikmati itu gitu ya, tidak akan menikmati minum-minuman keras itu. Dan kita harus tahu bahwa sekarang kita harus punya pedoman, yaitu pedoman apa yang harus kita ikuti ya. Pedoman karena kita agama Islam, maka pedoman Islam yang harus kita ikuti ya. Oke, nah ini jiwa-jiwa ini yang harus kita lunturkan ya, yang sikap-sikap ini yang harus kita jauhi ya, kita harus perbaiki sehingga kita bisa ikut berkontribusi untuk perbaikan bangsa. Dan selanjutnya nih, ini nilai-nilai kebangkitan yang harus kita terapkan dalam diri kita. Yang pertama ada nilai religius ya. Nilai religius ini pertama percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di Indonesia wajib hukumnya untuk mengikuti atau beriman kepada Tuhan ya. Kita beriman kepada Allah gitu, itu wajib. Tidak boleh ada yang ateis gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ya tidak sesuai dengan Pancasila ketika ada yang ateis itu. Kemudian hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Di Indonesia karena ada 6 agama ya yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu ya. Maka kita wajib untuk hormat menghormati karena pasti beda ya. Jangan disama-samakan sebagaimanapun
orang ingin menyamakan tetap berbeda. Kita tidak boleh mengakui agama lain itu benar atau mengakui Tuhan Yesus itu betul gitu ya, Tuhan Bunda Maria itu adalah Tuhan. Tidak bisa, karena menurut Islam hanya Allah lah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Maka kita hormati pilihan mereka, bukan untuk mengata-ngatai dasar gitu ya, kamu mah kafir menyembah gitu kan dan sebagainya, atau menghina agama lain seperti agama Hindu dan Buddha. Ya itu tidak berhak gitu. Kita harus menghormati apapun pilihan mereka, dan kita juga harus menghormati kebebasan mereka dalam menjalankan ibadahnya. Ya walaupun kata kita ya apa sih aneh misalnya, karena kita tidak terbiasa, tapi tetap kita hormati karena itu adalah ajaran agamanya. Ya, jadi kita saling menghormati, tapi bukan berarti mengakui bahwa semua agama adalah agama sama gitu ya. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lainnya. Jadi kita juga boleh memaksakan, misalnya si A ini kita ini agama Islam, si A ini Kristen nih harus kita Islamkan. Tidak bisa diislamkan itu dengan cara yang paksa. Kalau kita mau menawarkan boleh, mau nggak nih masuk agama Islam? Kalau kata dia nggak mau, ya udah cukup sampai situ ya. Kemudian kita doakan saja gitu kalau misalnya kita berharap untuk dia masuk Islam. Kalau misalnya tidak mau, jangan dipaksa. Kalau dipaksa itu jadi tidak ada lagi kebebasan untuk memilih agama atau kebebasan beragama. Selanjutnya adalah nilai kemanusiaan. Ya, jadi nilai kita harus mengakui ya persamaan derajat, persamaan hak, kemudian persamaan kewajiban antara sesama manusia. Ingat, sesama manusia itu diciptakan sama gitu ya, tidak ada yang berbeda-beda. Walaupun dia lahir dari orang kaya, orang miskin, orang yang anak pejabat, misalnya pejabat, atau misalnya orang biasa, petani, atau misalnya polisi, sama-sama saja, sama-sama manusia. Kita punya derajat yang sama. Harusnya tidak takut gitu ya. Kemudian kita juga punya hak dan kewajiban yang sama ya, jadi gak boleh kita merasa lebih sehingga kita akhirnya semena-mena ya. Kemudian harus saling mencintai sesama manusia. Jadi mencintai sesama manusia ini adalah artinya berarti kita itu mau berkorban, mau untuk berbuat demi manusia yang lain ya, tanpa kita harapkan balasan dari mereka semua. Cinta itu tulus ya, tidak menuntut balasan. Jadi kalau misalnya cinta tapi menuntut balasan, berarti itu bukan cinta gitu ya. Karena kalau kita mencintai tulus ya, kita tidak berharap orang lain berbuat baik gitu kepada kita. Jadi ketika kita berbuat baik untuk orang lain, kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Ya. Kemudian kita harus mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, sikap tenggang rasa ini adalah sikap empati atau merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita ya di posisi yang lain. Jadi ketika misalnya sekarang saudara-saudara kita mungkin yang ada yang mengalami banjir, kita berpikir, oh saudara kita sedang kedinginan kayaknya nih, kita kasih selimut. Atau misalnya, oh saudara kita kayaknya kelaparan deh gitu, karena susah kayaknya akses untuk beli makanan atau punya makanan gitu ya, akhirnya kita kirim makanan dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita juga tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Nah ini perasaan yang merasa lebih ya, kita lebih baik, itu akan menyebabkan kita untuk berbuat semena-mena terhadap orang lain. Nah ini tidak baik gitu ya kalau kita pelihara gitu ya. Kemudian kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya, artinya kita betul-betul harus manusiawi, harus humanis gitu ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, kita bantu saudara-saudara kita yang lain ya, kemudian berbagi dan sebagainya. Dan bangsa Indonesia ini harus menjadi bangsa yang termasuk dari bagian masyarakat internasional ya, dan artinya kita itu harus aktif bekerja sama, aktif membantu, saling hormat dan menghormati gitu ya. Nah itu untuk nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada nilai produktivitas ya. Jadi nilai produktivitas ini ada 3: perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Ya, yang ketiga, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada nilai keseimbangan. Nilai keseimbangan ini itu adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional. Jadi proporsional ya, tidak berat sebelah atau tidak terlalu berlebihan. Tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan ya, persahabatan serta membela dan melindungi yang lemah. Kemudian keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Nilai demokrasi ya, nilai demokrasi
kedaulatan berada di tangan rakyat ya. Berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air ya. Jadi ini kita harus bisa mencintai tanah air kita gitu ya. Kemudian yang kedua, jiwa patriot bangsa. Terus yang ketiga, tercapainya kesejahteraan umum. Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman. Ya, jadi kita harus paham juga bahwa perbedaan itu pasti ada ya dalam keberagaman. Kemudian tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai kesamaan derajat ya. Setiap warga negara punya hak setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum ya. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum ya, serta dari perlakuan yang tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak juga dia punya hak yang sama. Kemudian hak mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta aman dari ancaman ketakutan. Kemudian yang terakhir ini adalah bukan nilai kesamaan derajat ya, maaf, ini harusnya nilai persamaan hukum ya, nilai persamaan hukum. Jadi setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku ya. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum ya, agar lebih independen ya, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan politik praktis atau politik praktik, agar adanya persamaan di depan hukum. Jadi equality before the law. Jadi siapapun kita gitu ya, ketika di hadapan hukum ya, kalau kita salah ya kita wajib menerima hukuman yang sama. Jangan sampai hanya karena kita punya jabatan akhirnya kita jadi merasa berhak untuk mendapatkan keistimewaan. Nah, ini banyak masih terjadi di Indonesia, yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih adil ya dalam penegakan hukum. Baik, itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Kita akhiri saja dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.